brengsek. Nah, kenapa? Karena kita dinilai dari norma-normanya. Nah, sedangkan saya saya nggak urusan dengan pendapat orang Eropa dengan pendapat Indonesia. Saya urusannya dengan apa kata firman Tuhan. Jadi saya nggak urusan walaupun di Eropa saya dipuji-puji, di Indonesia saya dicaci maki, saya nggak urusan. Nah, itulah kita harus cerdik seperti ular. Kita tahu firman Tuhan, saya tahu batasnya di mana. Makanya ketika kemarin ada anak muda, saya lupa yang banyak ngomong, oh, harusnya pendeta nggak boleh gitu, siapa bilang nggak boleh? Ayatnya tunjukkan ke saya, bilang nggak boleh. Jadi bisa tunjukkan satu pun ayatnya, karena yang saya lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Konstitusi saya, itulah wilayah di mana saya boleh bermain di situ. Itulah yang namanya hikmat. Masalahnya ketika kita tahu banyak firman Tuhan, namun firman Tuhan itu nggak pernah jadi rema, nggak pop up gitu ya, nggak keluar. Kita baca banyak, tapi kita nggak ingat itu ada di mana dan harus bagaimana. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Roh hikmat, ya, roh hikmat itu. Makanya kita minta, Yesus kan disebut roh hikmat, ya kan? Roh Kudus itu kan disebut roh hikmat, ya. Nah, itu yang disebut dengan Hagia Sophia itu loh. Hagia Sophia di Turki itu roh hikmat. Hagia Sophia, hikmat yang kudus, ya. Hagia Sophia, hikmat yang kudus, roh hikmat. Nah, roh hikmat ini kita perlu sekali buat kita menghadapi, meresponi semua yang terjadi. Respon yang jelek ketika kita menghadapi serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, sehingga kita tahu bagaimana cara kita ngomongnya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memutuskan, seperti Salomo dihadapkan ke kedua pilihan. Ada bayi satu, ini bayinya perempuan yang A atau perempuan yang B, ya kan? Maka ya saya nggak usah cerita detail lengkapnya cerita Salomo dengan ini ya. Intinya Salomo diberi hikmat tiba-tiba untuk tahu bagaimana dia harus bereaksi dengan masalah itu. Roh hikmat ini membuat kita bisa mengerti ya bagaimana kita bertindak di tengah masyarakat yang plural. Roh hikmat ini juga akan mengajar kita bagaimana kita meresponi bencana, meresponi cemoohan, meresponi kesialan yang karena dosa kita sendiri, atau kita meresponi hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi roh hikmat ini juga kita perlukan ketika kita menghadapi berkat yang melimpah. Karena banyak orang diberkati, tapi kemudian dia tinggalkan hikmat sehingga dia tidak tahu bagaimana meresponi berkat itu. Akhirnya apa? Berkat itu bukannya membawa dia kepada kenikmatan surga, tetapi membawa dia ke neraka. Banyak orang diberkati itu malah malah jadi neraka loh berkatnya itu. Ya, orang yang menang lotre contohnya. Nggak jadi benar. Ya kan, saya sering lihat orang-orang yang menang lotre itu malah akhirnya hidupnya lebih hancur daripada sebelumnya. Itu contoh ya, itu contoh. Juga orang-orang yang baru ini jadi orang kaya, OKB, akhirnya nggak membuat dia menjadi berkat, tapi membuat dia jadi arogan, jadi pongah, karena dia tidak berhikmat. Ya, seperti orang kaya yang berkata kepada dirinya, hai jiwaku, telah ada padamu makanan, ya kan, dan kamu hidup dalam kelimpahan, ayo sekarang menikmatilah, berfoya-foya segala macam. Terus malamnya Tuhan kasih dia mati. Nah, nggak berhikmat ya, nggak berhikmat. Nah, banyak orang diberkati tanpa hikmat. Jadi yang satu, ketika menghadapi hal-hal negatif, dia butuh hikmat, bagaimana meresponinya dengan hal itu supaya jangan keki, coba dipermalukan di muka umum, gimana coba. Kan kita bingung kan, kita tuh pengen merespon yang benar, Tuhan aku pengen tahu yang benar. Malu nggak apa-apa, yang penting itu pakai cara Tuhan. Masalahnya karena kita nggak tahu cara meresponinya, akhirnya malunya juga, ngawurnya juga, dan kita harus ngulangin lagi. Tapi roh hikmat itu terjadi di muka umum, kita dipermalukan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, diam, kita diam. Dan orang menghargai tiba-tiba, ya kan? Misalnya suatu ketika saya difitnah, ya, itu kan paling sering itu kan, karena saya kan
punya masalah dengan kesombongan. Sehingga saya sering difitnah. Orang yang sombong itu sangat mudah difitnah ya, rawan dengan fitnah. Sehingga ketika saya difitnah habis-habisan, bagaimana responnya? Dulu saya nggak ngerti. Wah, saya klarifikasi, hajar balik. Dia bilang bagaimana, dia tulis pakai koran, saya tulis pakai koran. Dia cerita pakai broadcast, saya broadcast. Nah, itu salah ternyata. Itu cara dunia. Itu hikmat dari dunia. Hikmat yang dari surga nggak seperti itu ternyata. Nah, Anda harus membedakan mana hikmat dari dunia, mana hikmat dari surga. Hikmat dari dunia, ya, selalu yang kuat mengalahkan yang lemah. Hikmat dari dunia, yang pintar mengalahkan yang bodoh. Kemarin kita sudah ceritakan. Hikmat dari dunia, yang jahat mengalahkan yang pintar. Tetapi hikmat yang dari surga, itu balik, banyak sekali balik. Dia menggunakan yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dia memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang kecil untuk memalukan orang-orang besar. Itu hikmat yang dari surga. Hikmat dari surga itu membuat para pecundang itu menjadi para pahlawan. Hikmat yang dari surga akan membuat Anda yang kecil, yang bukan siapa-siapa, akan menjadi siapa-siapa. Makanya mintalah hikmat yang dari surga. Wah, teoritis banget, Pak. Oh iya, jangan main-main dengan kata ini. Anda menganggapnya sebagai lip service, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Saya menganggap ini dengan serius, masalah hikmat ini. Karena ini penting sekali ya, Anda ngeresponin, Anda lagi nggak punya uang. Bagaimana coba ngeresponin nggak punya uang? Saya dulu nggak ngerti. Paling gampang apa kalau nggak punya uang? Telepon kakak saya, paling gampang. Tetapi hari itu Tuhan bilang, stop pakai cara lama. Istri saya diajari dengan iman. Gimana iman nggak punya ini, nggak punya beras apa segala macam. Wah, so sempat sepaneng. Nah, Tuhan ajari lagi cara-cara yang lain. Nah, nanti ya satu-satu. Yang penting sekarang sudah tahu tentang hikmat. Itulah hikmat bagaimana kita meresponi. Nah, sekarang pengertian. Binah. Pengertian atau binah. Apakah pengertian? Saya akan buka di dalam Amsal 3 ayat 19 dulu ya. Tadi ada yang kelupaan, Amsal 3 ayat 19. Kita buka Amsal 3 ayat 19. Amsal 3 ayat 19. Bagus ya. Lihat, kalau itu kan dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara, ketika kita belajar hikmat, artinya kita sedang berpikir hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah. Ya, kita ingat Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu pernah saya ajarkan juga ya. Itu di dalam Targum, nanti katakan lihat, pada mulanya ya dengan hikmat dari memranya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus adalah hikmat, bukan, tapi dengan hikmat dari Yesus. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam Amsal 3:19 dijelaskan, jadi yang namanya langit, di Kejadian 1 ayat 1 itu, yang namanya langit dan bumi itu, ternyata langit itu adalah perkara rohania dan bumi adalah perkara jasmaniah. Nanti silakan cek di khotbah-khotbah sebelumnya. Jadi di Amsal 3:19 ini dijelaskan dengan ulang, dengan hikmat, dengan hikmah, Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi atau dasar-dasar yang jasmaniah. Dan dengan pengertian binah, ditetapkannya yang rohaniah. Nah, ini lihat ya, dengan hikmat, pakai merah aja. Dengan hikmat, ya, hikmah, ditetapkannya dasar bumi yang jasmaniah.
dengan pengertian binah, ditetapkannya langit yang rohaniah. Jadi, hikmat itu adalah untuk mengerjakan perkara-perkara jasmaniah. Ya, kalau kata binah, hikmat dan pengertian itu untuk mengerjakan perkara-perkara rohaniah. Karena yang rohaniah itu Anda nggak bisa pegang, nggak bisa lihat dengan mata, nggak bisa dengar dengan kuping, nggak bisa dirasakan dengan kulit Anda, tidak bisa dirasakan dengan panca indera Anda. Yang namanya yang jasmaniah itu kita bisa lakukan dengan hikmat, meresponi kemarahan, kita melihat ya ada bully, ada dionjoki, ada kemiskinan, itu semua kelihatan jasmaniah. Tetapi perkara-perkara mengapa terjadi hal seperti itu, runutan-runutannya itu adalah perkara rohaniah. Makanya diperlukan juga pengertian. Seperti itu ya. Perkara rohaniah dengan pengertian, kita mengerti. Ngeh. Nah, bahasa kerennya itu ngeh. Aku kok nggak ngeh ya. Tapi itu kan ngeh itu jadi bahasa pasar. Tapi coba Anda ya, berapa banyak pertanyaan Anda punya berapa ribu pertanyaan. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Di dalam kehidupan Anda. Itu adalah perkara-perkara rohaniah. Saya ada banyak sekali pertanyaan yang akhirnya dijawab hanya sekali berjumpa dengan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus, saya langsung ngeh. Aduh, ternyata begini. Ini yang ditulis di dalam Ayub 42. Hanya dari kata orang lah aku dengar tentang engkau. Sekarang mata aku melihat, jadi ngeh. Ya, semua persoalan Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, perdebatan-perdebatan Ayub dengan teman-temannya, mengapa Ayub sampai miskin, sampai hancur-hancuran begitu. Cuma hanya perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia mempunyai binah, pengertian. Jadi ngeh, mengapa anaknya mati semua, mengapa istriku meninggalkan aku, mengapa. Itu tiba-tiba kita ngeh. Hanya karena apa? Sebuah perjumpaan dengan Tuhan pribadi. Nah, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya, hikmah itulah yang mengajarkan kita untuk bertindak, merespon, yang melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kadang-kadang kita lelah karena kita nggak paham. Kita melakukan yang kita nggak paham. Kita melakukan hikmat setiap hari, tetapi kita nggak punya pengertian. Sehingga kita melakukannya ritual-ritual saja, normatif. Itu tadi normatif. Nah, banyak pendeta-pendeta akhirnya bekerja dan hidup serta mengajarkan normatif yang diakui oleh kultur masyarakat mayoritas, padahal belum tentu benar. Itu mentalitas budak, penakut. Oh, kita ini minoritas, harus berhikmat. Mentalitas harus berhikmat, minoritas. Nah, itu enggak begitu. Ya. Karena hikmat yang dari Tuhan itu tidak mengenal ketakutan. Nah, kadang-kadang dia bilang begitu antara takut dengan bodoh. Omongan-omongan seperti itu antara takut dengan bodoh, bukan hikmat. Hikmat itu kayak saya, ya. Saya keluar dulu, saya hitung, saya tanya-tanya, ada Pak Jenderal di situ, kita punya informasi, kita punya segala macam, dan firman Tuhan mengatakan gebuk, gebuk. Orang-orang semua takut, oh, nanti kalau kerusuhan gimana? Nyatanya kita sudah sebulan nggak ada kerusuhan kan? Pertanyaan kan itu kan. Nyatanya sudah sebulan nggak ada kerusuhan. Sudah saya hitung, udah saya hitung itu. Jadi bukan itu tadi. Wah nanti kerusuhan gimana nanti gini? Nggak akan ada. Saya bilang nggak akan ada. Kan sudah saya bilang nggak akan ada. Oh karena orang sudah berdewasa bukan. Karena kalau sampai ada kerusuhan itu Yusuf Kala sama apa Ma'ruf Amin dan para pengusung khilafah lainnya akan kelar kalau sampai terjadi kerusuhan. Nggak boleh. Justru nggak boleh ada kerusuhan. Sekarang nggak boleh ada kerusuhan, karena begitu kerusuhan, selesai rencana untuk khilafah itu. Nah itu namanya hikmat, kita sudah berhitung, kita sudah mendengarkan informasi, kita berdoa, kita tanya, dan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Semua itu namanya hikmat. Nah dalam kitab semua juga sama. Dulu saya begini enggak. Dulu saya pakai hikmat manusia, ya dengan apa takut minoritas, ya kan, dengan normatif. Normatif. Itulah hikmat manusia normatif.
Nah, hikmat dari normatif itu yang kuat menang, yang ya tadi yang kuat yang menang, yang cepat yang menang, yang hebat yang menang. Tapi kalau hikmat dari Tuhan apa? Tuhan memakai orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tuhan memakai orang-orang yang lemah. Tuhan memakai orang-orang yang miskin. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh. Itu yang dipakai sama Tuhan semua. Orang-orang seperti orang-orang nggak berguna kayak saya dipakai sama Tuhan. Ya, Anda kalau merasa orang yang hebat, geeran, Anda nggak akan dipakai sama Tuhan. Tapi ketika Anda merasa datang kayak Gideon, ya, yang pengecut, tidak berani, justru itu yang dipakai sama Tuhan. Bukan Anda mental pengecut, bukan, tetapi Anda karena Anda rendah hati. Nah, kerendahan hatian itu. Dari rendah hati itu kita jangan merasa hebat, merasa jagoan, merasa apa. Tuhan justru pakai. Begitu kita merasa jagoan, merasa hebat, Tuhan justru nggak pakai. Nah, karena apa? Itu tadi, hikmatnya manusia kan normatif. Nah, hikmatnya Tuhan nggak normatif. Hikmatnya Tuhan itu, hikmatnya dari surga itu benar-benar ajaib. Ya, lihat karisma normatif dan karisma anugerah. Hikmat yang dari Tuhan itu karisma anugerah. Sehingga nggak ada orang bisa menyombongkan dirinya sendiri karena hebat. Wah, Paul hebat. Oh tidak, nggak ada. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, tetapi itu karisma dari Tuhan. Nah, ada yang namanya bina kemudian. Bina ini adalah karunia roh. Supaya Anda bisa mengerti, memahami apa yang sedang terjadi. Ya, sehingga dengan hikmat dan pengertian, kalau Anda punya hal-hal jasmania, pemahaman jasmania dan skill jasmania, pemahaman jasmania dan pengertian ini, maka jadilah yang namanya pengetahuan atau da'ah, atau yadah atau da'at. Ya, itu yang namanya pengetahuan. Kalau kita punya hikmat dan pengertian, jadilah da'at. Itu yang namanya pengetahuan. Kita buka di dalam Amsal 1 ayat 7. Lihat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Da'at. Tetapi orang bodoh menghina hikmat. Hikmah. Takut akan Tuhan. Jadi di dalam takut akan Tuhan, ya, maka ada pengetahuan. Pengetahuan ini tadi adalah hikmah dan bina. Da'at. Ini adalah hikmah dengan bina. Hikmat ya. Ini adalah pengertian. Nah, kalau tadi yang di Yakobus 1 ayat 5, mintalah hikmat untuk mengatasi hal-hal yang di dunia ini. Makanya iman itu selama ada di dunia ini. Kalau kita sudah perkara rohani, ya, kalau sudah masuk surga, kita nggak perlu iman lagi. Tetapi selama di dunia ini, kita minta hikmat supaya iman kita ini benar. Itulah hikmat. Bagaimana meresponi. Karena kadang-kadang kita bukan masalah kita nggak sayang Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan. Masalahnya kita kekurangan hikmat untuk meresponinya, sehingga kita konyol. Konyol sekali. Ya kan, dikerjain sama setan. Kenapa? Karena kita tidak cerdik seperti ular, tidak berhikmat. Ya, kita tidak berhikmat, tidak cerdik seperti ular. Kita tulus, tapi kurang cerdik. Kenapa tidak cerdik? Karena tidak baca firman Tuhan. Tidak baca firman. Kita pakainya normatif. Kita lebih percaya kepada yang normatif. Ya, pendeta-pendeta banyak melakukan pengajaran bukan yang dari firman Tuhan, tapi yang dari normatif. Banyak mengajar kepada jemaatnya yang normatif, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh, yang namanya pendeta itu ngomongnya tidak boleh keras-keras. Yang namanya pendeta itu harus lemah lembut, ngomongnya pelan-pelan, kayak Janoko. Mesum juga kayak Janoko kan.
bicaranya lemah lembutnya kayak Janoko, mesumnya juga kayak Janoko. Hati-hati. Firman Tuhan itu jelas. Tentu lakukanlah firman Tuhan. Nah, itulah hikmat. Nah, binah tadi pengertian. Balik lagi. Lihat ya, kalau pengertian. Pengertian itu akan membuat kita memahami. Sehingga kita tidak takut. Sehingga tidak ada perasaan takut, perasaan khawatir, atau kita tahu ngeremnya batas-batasnya sampai di mana hikmat itu. Nah, Salomo, dia berhikmat. Dia mengajarkan tentang hikmat dan pengertian. Ini kan Salomo, ajarannya Salomo semua. Tetapi mengapa dia bisa membawa orang Israel malah murtad? Salomo punya hikmat. Salomo punya pengertian. Artinya dia punya dat, dia punya pengetahuan. Ya kan? Karena dia tahu, dia cerdik seperti ular. Karena untuk punya hikmat, dia harus baca firman. Cara untuk menoleh hikmat, ya dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang dipahami oleh Salomo. Akhirnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi masalahnya untuk mencari pembenaran dari setiap tindakannya dia. Benar nggak dia lakukan? Benar. Dia punya hak untuk melakukan semua yang dia lakukan itu sebagai seorang raja. Istri 1000, apa segala macam. Dia punya hikmat. Dia tahu cara settingannya, semuanya dia tahu. Cuman dia mencari pembenaran karena dia tidak tulus. Dia mencari pembenaran. Banyak orang setelah mengerti hikmat dan pengertian, setelah dia punya pengetahuan, dia ini tidak mengenakan ketulusan hati. Makanya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, yang ditaruh di situ adalah apa? Buah pengetahuan. Buah pengetahuan, yaitu antara hikmat dan pengertian. Dan iblis, si ular tua itu, membujuk Adam dan Hawa untuk makan itu. Dan itu dibiarkan oleh Allah terjadi. Hal itu panjang ya, saya nggak mau terjebak di dalam perdebatan itu. Tetapi intinya adalah memang Adam dan Hawa dikondisikan untuk makan buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan. Supaya dia punya hikmat dan pengertian. Masalahnya setelah itu, setelah dia cerdik seperti ular, Yesus bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Bagaimana kita bisa cerdik kalau kita tidak punya pengetahuan tadi kan? Kan pengetahuan adalah hikmat dan pengertian. Ya. Inilah pemahaman yang dipahami oleh orang Yahudi juga begitu. Hokmah dan bina jadilah daat. Ya, membentuk konstruksi pengetahuan. Nah, bagaimana orang bisa tahu kalau dia tidak makan buah pengetahuan itu? Harus dimakan supaya dia punya hikmat dan pengertian itu. Memang harus dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan dimakanlah. Masalahnya setelah dia punya pengetahuan itu, dia menjadi cerdik, dia menjadi tahu, dia tidak melakukan untuk sebuah kebenaran, tetapi kebanyakan melakukan pembenaran. Akibatnya apa? Oh, alam semesta ini sangat adil sekali. Kita boleh mengatasi semua dengan segala macam kebenaran, dengan pembenaran-pembenaran kita. Berkelit dengan semua pembenaran. Tetapi ya alam semesta ini adil. Ya semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Salomo, dia sendiri selama zamannya dia Israel boleh aman, dan memang terjadi masa kemasan the golden age of Israel itu di zamannya Salomo. Bukan di zaman Daud ya, zamannya Salomo. Tetapi justru di ujung golden age itu hancur. Kenapa? Karena dia hidup di dalam pembenaran. Dan itu keputusannya sama kita, bukan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang setelah kita disuruh cerdik seperti ular, kita disuruh tulus seperti merpati. Hati-hati. Anda boleh punya hikmat dan pengertian, punya daat, punya pengetahuan. Seperti saya, sekarang ini saya sedang saya sedang berjalan meniti daat, meniti pengetahuan, ginosko. Saya sedang meniti pengetahuan itu. Tetapi begitu saya meniti pengetahuan itu tanpa ketulusan hati dan
itu ya, aletheia, ya, tanpa aletheia, habis saya. Habis. Anda semua juga sama. Setelah kita tahu, ginosko, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran, engkau akan ginosko aletheia. Dan aletheia itu yang akan memerdekakan kita. Bukan dari ginosko atau dikayosune, kebenaran. Tetapi aletheia, yang ketulusan hati yang memerdekakan kita. Sincere. Makanya kamu harus tulus seperti merpati. Anggap ya, itulah hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang harus selalu disertai dengan ketulusan. Itulah Roh Kudus. Banyak orang mengerti firman Tuhan, dia tahu semua yang dalam firman Tuhan, dan dia lakukan hak-haknya, konstitusinya kita, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi kemudian Anda berakal-akal dengan Tuhan, melakukan pembenaran-pembenaran. Benar nggak? Oh benar. Tetapi ingat, alam semesta ini jujur, adil, ya, nggak akan lepas dari hukuman, tidak akan lepas dari hukuman, ya, nggak akan lepas dari hukuman. Walaupun yang kita lakukan semua kita berkelit-kelit, semua kita sudah tahu semua. Makanya tadi aletheia, hati yang murni itu penting sekali. Hati yang suci, hati yang bersih itu penting sekali. Itulah sebabnya saya selalu berdoa minta pada saudara-saudara yang ini ya, ayo doakan saya supaya tetap murni hatinya. Begitu saya meleset, selesai. Apa yang saya lakukan percuma semua. Itulah hikmat, pengertian, pengetahuan. Anda minta sama Tuhan. Taunya dari mana? Dapatnya dari firman Tuhan, baca. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, jadilah itu hikmat. Dan minta hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat yang dari dunia ini. Nanti akan lihat beda paradigmanya kerajaan surga, hikmat kerajaan surga, ya, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, bulu yang patah tidak akan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, ya, yang bodoh mengalahkan yang kuat, yang mengalahkan yang pandai, yang berhikmat. Itu semua adalah paradigma hikmat kerajaan sorga. Ya, kasihilah musuhmu, ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu semua paradigma, itu semua hikmat. Dan kita tahu batas-batasnya di mana, ya kan? Batas-batasnya di mana? Nah, itu semua hikmat. Makanya tiap hari baca firman dan hidup di dalam diakonia, dalam kasih, supaya firman itu menjadi rema, dan rema itu yang akan menjadi iman. Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 5. Nanti Anda, ini kan saya rekam, saya upload di Hagios ya. Jadi Anda ulang-ulang lagi, karena ini pengajaran, salah satu pengajaran yang sulit. 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5, lihat ya. Lihat, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Bagus ya. Kita kan punya iman nih sekarang nih. Anda semua punya iman, ya kan? Anda punya iman. Iman itu tambahkan kebajikan, excellence, kesempurnaan atau kebaikan. Bukan cuma iman saja, Anda butuh excellence, iman itu disempurnakan. Ya, tapi Anda perlu pengetahuan, daat, yaitu hikmah dan tadi hikmah dan bina, hikmat dan pengertian. Ini yang untuk perkara jasmania, ini perkara rohania, supaya imanmu terpelihara. Dan setelah kita punya pengetahuan tadi, ini penguasaan diri. Dan setelah punya penguasaan diri, harus tekun. Setelah tekun, jangan menguasai diri cuma hari ini saja, besok pun sama, lusa pun sama, minggu depan sama. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kemudian kasih kepada semua orang. Gitu ya. Jadi itu nggak selesai. Nah, Salomo di dalam kemegahannya, dia bilang, Tuhan Yesus bilang, tidak mengenakan keindahan seindah bunga bakung di ladang itu. Artinya apa?
Artinya di dalam segala kehikmatan pengetahuan yang Salomo punyai, dia sendiri masih jauh daripada alam semesta ini. Dan Salomo menggunakannya untuk pribadinya dia, bukan untuk kebaikan umat, tapi untuk pribadinya dia, pembenaran itu tadi, balik lagi. Dan kemudian harusnya kalau kita sudah punya pengetahuan itu, maka kita punya penguasaan diri, dan Salomo tidak ada penguasaan diri. Dan ada ketekunan, ada kesalehan, dan ada kasih. Nah, itu penting, nggak berhenti. Jadi itu ternyata baru dasar. Anda minta hikmat sama Tuhan, bagaimana Anda menjadi seorang Kristen, bagaimana untuk Anda mereaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ada apa? Wah, saya Kristen punya prinsip, bohongnya menghina keluarga saya bacok. Nah, itu saya dulu, ya. Itu saya dulu. Saya sudah penginjilan, saya sudah apa segala macam, ya kan? Ya pokoknya tiba-tiba ada yang ngomong tidak baik tentang dulu masih tunangan ya, tentang tunangan saya. Saya ambil batu yang buat latihan kungfu itu ya, batu yang kotak itu. Saya ambil, saya sambetkan ke dia, untung nggak kena. Coba kalau kena waktu itu kan goblok saya kan. Karena saya tidak punya hikmat bagaimana cara bereaksi saat itu. Saya masih naif, masih bodoh. Ya, anak muda yang kurang berpengalaman. Kurang pengalaman. Makanya minta hikmat. Karena kita kurang pengalaman. Nah, banyak dari kita, Anda Kristen-Kristen, akhirnya iman Anda gugur di tengah jalan, karena Anda kurang hikmat. Minta, karena kita masih hidup di dunia ini, kita menghadapi perkara-perkara duniawi. Minta hikmat supaya kita tetap berkenan sama Tuhan, tapi kita jangan konyol. Nah, minggu kemarin kita belajar metanoia, ya kan? Nah, itulah metanoia, hikmat itu dan pengertian menjadi sebuah pengetahuan. Nah, inilah nanti yang namanya metanoia, yang kita gunakan untuk metanoia kemarin itu kita belajar menggantikan mental budak kita, settingan yang paradigma budak menjadi paradigma anak-anak kerajaan Allah, paradigma pecundang menjadi paradigma pemenang, paradigma orang-orang yang bodoh bebal menjadi paradigma orang-orang yang berhikmat. Tetapi selalu ada apa? Penguasaan diri. Nggak selesai di situ. Haleluya. Saya tahu ini pemahaman yang sulit, tetapi intinya adalah satu, mintalah hikmat. Karena Anda masih di dunia ini. Untuk hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana bereaksi. Kedua, mintalah pengertian. Karena banyak hal di dunia ini yang kita nggak paham. Kenapa istriku meninggalkanku? Kenapa suamiku meninggalkanku? Apa salahku? Mengapa ini, mengapa itu? Kita minta pengertian dari Tuhan. Ya, kemarin saya ada bercakap-cakap di sebuah kelas. Wah, saya nggak tahu tuh, saya sudah nggak tahu. Saya nggak mau salah siapa, tapi saya nggak urusan. Oh, kalau saya bilang, saya ngalami banyak hal kemarin, bukan salah siapa, salah saya. Klop itu. Saya hitung-hitungan, saya berhitung. Saya bikin begini, maka saya tabur ini, saya tuai itu. Saya tabur yang sana, saya tuai yang di sini. Saya yang di sana lagi saya tabur, saya tuai yang sekarang ini. Semuanya klop. Buat saya semuanya klop hidup saya itu. Kalau hitung-hitungan debit kredit, kanan kiri saya sudah klop. Apa yang saya tuai hari ini, itu yang saya tabur dulu. Itu pengertian. Hitung-hitungan debit kita, kenapa tabur tuai, itu semua kita ngerti semua. Apa yang saya tuai hari ini adalah yang saya tabur dulu. Klop semuanya. Tidak ada berutang Tuhan. Sehingga nggak mungkin saya berkata, Tuhan apa salahku? Nggak ada. Saya bilang, salahku Tuhan. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat saya paham, ngeh, binah, mengerti. Lalu apa yang harus aku perbuat sekarang Tuhan? Itu hikmat. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ya, jual semuamu, sisa-sisa semua kamu jual semua. Mulai dari nol lagi, jangan ada satupun barang najis di rumahmu. Yang dihasilkan dari hal yang najis. Bersih semua. Kami tidur di lantai. Benar-benar tidur di lantai kita. Dari nol semua selama setahun. Duit 100.000 aja kadang-kadang nggak ada di kantong. Sehingga kalau mau cari makan, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan ayam goreng. Tiba-tiba Tuhan kirim orang, kirim kami ayam goreng. Tiba-tiba Tuhan kirim beberapa orang yang bahkan kami nggak kenal kadang-kadang.
Ya ini rumahnya Pak Paul, ya nanti saya disuruh untuk kirim ayam. Entah yang nyuruh siapa juga nggak ngerti. Kirim makanan, kirim apa. Ngalamin begitu ya. Disuruh itu hikmat dari Tuhan yang aneh-aneh begitu ya. Hati-hati saudara, jadi jangan meremehkan. Nah itulah hikmat. Itulah hikmat. Dari mana? Ya, dari pembacaan firman Tuhan. Setiap hari Anda mendapat rema, bagaimana Anda melakukannya dari apa? Dari setiap pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman pribadi itu membuat kita ngeh sehingga kita bisa bertindak dengan hikmat. Luar biasa ya. Kiranya firman Tuhan ini yang saya ajarkan berasal dari Tuhan. Ya, kiranya hanya Tuhan yang memberikan pencerahan dalam hidupmu, memberikan rema, sehingga engkau melihat, memberikan pengertian dalam hidupmu, dan engkau melihat jalan-jalan Tuhan, dan minta hikmat ya kepada Tuhan, karena kita masih hidup di dunia ini, dan minta pengertian untuk kita memahami perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Ya, hikmat adalah untuk perkara-perkara jasmania, dan pengertian untuk perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohania, sehingga hidupmu selalu berkenan, dan tambahkanlah penguasaan diri, kesalehan, dan kasih, sehingga apa yang engkau tahu hari ini akan berbuah, akan berguna untuk hidupmu dan kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah saya stop buat saya upload di ininya ya. Oke.